Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Said, SE.MK, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai seorang dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar, saya wajib menjalankan catur dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan al-Islam kemuhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu dharma yang telah saya lakukan, yaitu pengajaran. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi akuntansi, yaitu mata kuliah Auditing 1. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait mata kuliah tersebut adalah mata kuliah auditing ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi akuntansi yang berbobot 3 SKS, kode mata kuliah KB 73309, dan mata kuliah prasyarat adalah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum saya melanjutkan pada teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat dan luaran yang diharapkan serta model pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Auditing 1. Mata kuliah auditing ini dirancang untuk memberikan ilmu dan pengalaman belajar secara teoritis sebagai seorang auditor dengan cara mengaplikasikan proses pengauditan pada siklus laporan keuangan. Auditing juga merupakan kegiatan jasa yang sangat penting untuk menjamin agar informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan bisa dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Tujuan utama pengajaran yaitu diharapkan agar mahasiswa mampu menguasai sistem pengauditan laporan keuangan pada sebuah perusahaan. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah auditing yaitu: pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan yang digunakan dalam pengauditan. Ketiga, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode dalam pengauditan sampai penyusunan laporan audit. Adapun bahan kajian, materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan yaitu: pertama, sejarah auditing, kedua, pengertian auditing, ketiga, standar profesional akuntan publik, keempat, etika profesional akuntan publik, kelima, tanggung jawab hukum akuntan publik, keenam, laporan akuntan, 7, bukti audit, 8, kertas kerja, 9, audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, risiko audit, dan materialitas, ke-10, penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Yang ke-11, materialitas, risiko audit, dan desain pengujian. Ke-12, pemahaman pengendalian intern. 13, pengujian substantif. 14, penyelesaian pekerjaan audit dan penyusunan laporan keuangan. Pertemuan ke-8 dan 16 adalah mid test dan final test. Berikutnya, saya akan memaparkan teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIA. Pertama, delivery. Karena perkuliahan masih bersifat online, maka cara saya menyampaikan perkuliahan saya yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet dalam bentuk ceramah. Adapun buku referensi yang saya gunakan adalah buku Sukrisna Agus dengan judul buku Auditing, Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Publik oleh Akuntan Publik. Cara kedua yaitu pembahasan menggunakan studi kasus. Setiap perkuliahan saya menyampaikan kepada mahasiswa tentang topik atau pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian membuat studi kasus yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, yang kemudian setiap perkuliahan saya akan mengajak kelompok yang akan berdiskusi, dan sebelum berdiskusi saya meminta setiap anggota kelompok untuk memberikan gambaran singkat tentang topik yang akan kita bahas. Adapun tujuan pengajakan ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang topik yang akan kita bahas, dan tujuan kedua yaitu memotivasi mahasiswa untuk bisa menguasai topik tersebut. Nah, interaksi dalam perkuliahan yang masih bersifat online, ada beberapa media yang saya gunakan dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Pertama, WhatsApp. Saya gunakan untuk membuat grup kelas agar memudahkan untuk berdiskusi dengan mahasiswa terkait pembelajaran atau materi-materi yang telah dibahas di dalam kelas atau yang akan dibahas di kelas pada saat perkuliahan. Grup WhatsApp ini aktif setiap harinya selama 24 jam dan menjadi sarana diskusi meskipun di luar jam perkuliahan. Yang kedua, Zoom Meeting dan Google Meet saya gunakan untuk menyampaikan materi perkuliahan saya. Dan di setiap akhir pemaparan materi, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait materi yang saya sampaikan. Dan di akhir pembelajaran, saya meminta mahasiswa menarik benang merah dari apa yang telah
dibahas pada hari itu. Tujuannya agar proses pembelajaran berjalan dua arah. Yang ketiga adalah Google Classroom. Media ini saya gunakan untuk pemberian tugas dan pengumpulan tugas oleh mahasiswa, serta berdiskusi tentang tugas yang mereka lakukan dan memberikan umpan balik terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga adalah asesmen. Pada kuliah perdana saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu antara dosen dan mahasiswa yang nantinya akan disepakati bersama. Dalam kontrak perkuliahan tersebut, saya menyampaikan poin-poin dan cara saya menilai mahasiswa, serta bobot penilaian saya, sehingga mahasiswa bisa mengetahuinya lebih awal dan bisa memahami, sehingga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Adapun kontrak perkuliahan yaitu partisipasi 15%, tugas 15%, mid test 15%, kuis 20%, final test 35%. Selanjutnya, mari ikuti video pembelajaran saya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian auditing. Pengertian auditing ini masuk kepada pokok bahasan kita yang kedua ya. Nah, kalau di pokok bahasan kedua kita ini tentang pengertian auditing, ada sub pokok bahasannya. Nah, itu adalah pengertian auditing, perbedaan auditing dan akuntansi dan tahap audit. Kemudian mengapa diperlukan audit, selanjutnya jenis-jenis audit, dan yang kelima adalah profesi akuntan di Indonesia dan negara lain. Ya, jadi ini sub pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini ya. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan pengertian audit, siapa yang tahu pengertian daripada auditing itu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Bu. Oh ya, oke, silakan Sri Rahayu. Auditing itu adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan terhadap laporan keuangan, Bu. Oke, baik. Jadi itu ya. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan oleh teman kita Sri Rahayu ya. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah definisi dari auditing. Nah, auditing ini secara lengkap ya, yaitu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematik ya, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Nah, setelah kita tahu pengertian daripada auditing, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kritis. Ya, kritis itu adalah hati-hati. Ya, kritis yaitu hati-hati, kemudian waspada terhadap kesalahan yang bisa saja dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Jadi namanya auditor itu harus kritis ya. Nah, kemudian sistematik. Sistematik itu apa? Nah, sistematik itu artinya secara terstruktur. Jadi kalau akuntan publik itu mau melakukan pengauditan, maka dia harus membuat dulu namanya audit plan ya. Audit plan itu isinya biasanya itu kalau auditor itu mau melakukan pengauditan, biasanya dibuat audit plan. Isi audit plan itu biasanya kapan audit akan dimulai, berapa lama akan dikerjakan, kemudian bagian mana saja yang harus dikerjakan. Nah, itu semua itu biasanya disusun oleh si auditor untuk melakukan pemeriksaan. Jadi namanya audit plan. Kemudian kita lihat ini apa itu independen. Independen itu adalah artinya tidak berpihak kepada siapapun. Artinya dia orang yang berasal dari luar perusahaan. Itulah KAP ya. Ini kalau independen ini artinya biasanya dari KAP ya. KAP kantor akuntan publik ya. Jadi itu yang disebut dengan independen ya. Jadi dia tidak memihak kepada siapapun ya. Jadi dia memberikan opininya sesuai dengan apa yang dia temukan ya. Nah, kita lanjut kepada perbedaan antara akuntansi dengan auditing. Nah, kalau akuntansi itu kita lihat kalau perbedaannya itu ya, akuntansi itu dilakukan oleh pegawai perusahaan ya, pegawai perusahaan. Bagian akuntansi. Jadi sini adalah intinya adalah dia itu bersifat konstruktif ya. Artinya membuat atau menyusun laporan keuangan itu mulai dari bukti-bukti pembukuan, kemudian buku harian, buku besarnya, neraca, dan neraca saldonya. Kemudian semuanya dikumpulkan, barulah dibuat namanya laporan keuangan. Jadi akuntansi itu adalah merancang sebuah laporan keuangan.
Nah, kalau auditing itu adalah tidak membuat laporan keuangan, tapi melakukan pemeriksaan, menganalisis laporan keuangan yang dibuat oleh bagian accounting, bagian akuntansi ini. Jadi dia memeriksa, ya, melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akuntansi. Ya, jadi itu deh ya. Jadi selanjutnya kita lihat tahap-tahap auditing. Nah, di sini tahapan auditing itu adalah KAP itu dihubungi oleh calon pelanggan, ya. Nah, ini KAP dihubungi oleh calon pelanggan. Nah, kalau ada pelanggan atau perusahaan yang butuh jasa audit, nah dihubungilah KAP ini, ya. Kemudian KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien. Nah, ini biasanya kalau KAP ini membuat janji, biasanya mereka menanyakan apa yang harus di audit, ya. Apakah akan diaudit secara keseluruhan atau sebagian saja secara khusus, ya. Nah, kemudian KP mengajukan surat penawaran. Nah, biasanya di sini surat penawaran ini biasanya auditor itu atau KAP itu ya meminta menawarkan atau mereka bernegosiasi terhadap fee yang mereka minta. Biasanya berapa fee yang auditor itu minta ya terhadap perusahaan itu dan dalam melakukan proses pengauditan ya. Kemudian selanjutnya KAP melakukan audit file load. Artinya di sini KAP ini membuat melakukan pemeriksaan lapangan, artinya sudah turun langsung ke perusahaan, melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya KAP membuat audit report. Nah, KAP yang tahap yang terakhir yang dilakukan oleh auditor itu atau KAP adalah membuat audit report atau laporan audit. Nah, audit report itu biasanya sudah berisi opini auditor, kemudian memberikan manajemen letter. Manajemen letter itu apa? Manajemen letter adalah seluruh temuan-temuan ya yang ditemukan oleh auditor, kemudian memberikan penyampaian terhadap sistem pengendalian perusahaan kalau ditemukan ada kelemahan di dalam sistem pengendaliannya. Begitu ya. Nah, kemudian kita masuk lagi mengapa diperlukan audit. Nah, mengapa diperlukan audit? Jika laporan keuangan tidak diaudit, ada kemungkinan laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Nah, ini ya. Jadi auditing itu diperlukan atau audit itu diperlukan nah untuk mengetahui apakah laporan keuangan itu tidak ada kesalahan, tidak mengandung kesalahan apakah yang disengaja maupun tidak. Jadi itulah diperlukan audit. Jadi laporan keuangan perlu diaudit. Nah, kemudian yang kedua, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin terbebas dari salah saji. Nah, yang kedua, mengapa diperlukan audit? Karena untuk meyakinkan ya para pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan itu sendiri. Apakah laporan keuangan ini sudah betul atau tidak? Nah, makanya diperlukan pengauditan. Jadi siapa saja pengguna laporan keuangan? Ya, misalnya pihak bank atau pihak pajak. Nah, mereka baru percaya laporan keuangan perusahaan kalau sudah diaudit oleh auditor atau dari KAP. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu SPT didukung oleh audit financial statement. Nah, SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan. Nah, biasanya ini SPT ini kalau kita misalnya mau melakukan pelaporan setiap tahunnya itu kalau perusahaan itu membuat pembukuan, nah pembukuan itu dalam bentuk laporan keuangan itu harus sudah diaudit oleh KAP. Nah, beda kalau perusahaan berarti pihak pajak itu percaya bahwa oh ini SPT-nya yang dilaporkan sudah betul karena sudah didukung oleh laporan keuangan yang sudah diaudit. Jadi dia lebih percaya. Beda kepercayaan auditor itu kalau misalnya dia laporan keuangan itu tidak diaudit ya dengan yang sudah diaudit. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis audit. Nah, di sini ditinjau dari segi pemeriksaannya ya, luas pemeriksaannya. Nah, di sini ada dua. Ada pemeriksaan umum, ada pemeriksaan khusus. Kalau pemeriksaan umum ya, kalau pemeriksaan umum itu biasanya dilakukan oleh KAP independen juga ya. Kemudian kalau namanya pemeriksaan umum itu berarti seluruh laporan keuangan dan akun-akun yang ada di laporan keuangan itu diperiksa oleh auditor. Seluruhnya, semua akun-akun yang ada di dalamnya, penjualannya, pembeliannya, kasnya dan sebagainya. Nah, itu semua diperiksa oleh auditor. Namanya disebut dengan pemeriksaan umum. Di akhir pemeriksaan itu auditor harus memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, ya.
Jadi secara keseluruhan. Berbeda kalau ini pemeriksaan khusus. Kalau pemeriksaan khusus itu berarti suatu pemeriksaan yang terbatas sesuai dengan permintaan si klien itu. Misalnya laporan keuangannya, misalnya dia curiga bagian penjualan. Nah, dia minta auditor itu tolong periksa laporan keuangan saya khusus di bagian penjualan. Nah, itu saja yang diperiksa. Nah, kalau ada ditemukan sesuatu kejanggalan misalnya, nah, auditor ini hanya menyampaikan saja bahwa ini yang saya temukan. Ini ada yang saya temukan kesalahan. Itu saja yang disampaikan, tapi tidak memberikan opini, ya, tidak memberikan opini, cuma penyampaian saja. Ya. Jadi itu deh ya, pemeriksaan khusus dengan yang umum. Nah, kita lihat di sini lagi. Nah, yang kedua adalah profesi akuntan di Indonesia dengan negara lain. Nah, kalau di Indonesia itu ya, apa namanya, yang mendapatkan gelar profesi akuntan itu adalah lulusan Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Seperti adik-adik semua ya, calon akuntan. Nah, itu kalau sudah lulus S1, maka dia harus mengikuti lagi pendidikan profesi akuntan namanya di perguruan tinggi tertentu, ya. Nah, itu SKS-nya sebanyak 20 sampai 30 SKS. Kemudian terdaftar di Departemen Keuangan ya untuk mendapatkan nomor register. Nah, dulu istilahnya adalah AK, kemudian sekarang menjadi CPA. Nah, itu kalau di negara Indonesia. Tapi kalau di negara lain yang mendapatkan yang boleh mengambil profesi akuntan itu boleh dengan pendidikan D3 saja, artinya sarjana muda. Tidak seperti kita di Indonesia, harus S1 baru boleh mengambil pendidikan profesi. Kalau di luar negeri itu mereka boleh D3 sudah boleh mengambil jurusan mengikuti pendidikan profesi akuntan untuk mendapatkan gelar akuntan. Jadi dia seperti itu deh ya. Perbedaannya dia seperti itu. Nah, tapi sekarang kalau di luar negeri itu sudah bisa mereka sekarang berubah lagi aturannya. Dia itu harus berijazah magister baru boleh mengambil pendidikan profesi, ya. Ini dia seperti itu, ya. Ini ya. Nah, kemudian kalau peer review ya, kalau peer review itu adalah suatu penelaahan ya yang dilakukan terhadap KAP untuk menilai apakah KAP tersebut mengembangkan kebijakan yang sudah dilakukan. Nah, ini peer review ini adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap KAP itu apakah dia sudah menjalankan pengendalian mutu secara baik ya sesuai dengan standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh IAP. Jadi dia seperti itu ya. Itulah peer review ya dilakukan oleh KAP itu. Dilakukan terhadap KAP dilakukan oleh IAP ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya, Bu. Ya, Dek, silakan. Surgia Oktami. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu, apa perbedaan dari audit internal dan audit eksternal? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, audit internal itu, auditor internal dengan auditor eksternal itu perbedaannya adalah yang pertama ya. Kalau auditor internal itu adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan itu sendiri, pegawai perusahaan itu sendiri, yang melakukan pengauditan terhadap perusahaannya sendiri, baik itu laporan keuangannya, kinerja perusahaannya, semuanya itu dilakukan oleh auditor internal. Tapi kalau auditor eksternal itu adalah auditor yang berasal dari luar perusahaan. Nah, KAP itu tadi yang kita jelaskan, ya kantor akuntan publik. Dia itulah yang disebut dengan pihak yang independen. Jadi itu perbedaannya ya. Kemudian kalau KAP itu dia biasanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan secara periodik, artinya per tahun, setahun, 2 tahun. Kalau auditor internal itu dia melakukan pemeriksaannya secara berkelanjutan ya. Sifatnya berkelanjutan. Kalau auditor eksternal itu dia sifatnya secara periodik ya. Mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan, dan pokok bahasan kita ini cuma sampai peer review. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau adik-adik tidak ada yang mau bertanya, berarti Ibu menganggap kalian sudah paham atas apa yang Ibu sampaikan. Ya. Ya.
Baik, terima kasih adik-adik ya. Insya Allah kita ketemu di pekan depan dengan pokok bahasan kita ketemu di pekan depan dengan judul Standar Profesional Akuntan Publik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.